bicaralah konsep Tuhan. Nah sekarang saya bertanya, kalau begitu buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan satu perdebatan atau diskusi antara Islam dan Kristen, dan orang yang tidak asing lagi buat kita yaitu Pak Profesor Egy Sujana. Ya, di kala itu ya, mungkin masih muda. Di situ dia menanyakan tentang keabsolutan kealahan Yesus, ya, bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dianggap oleh orang Kristen. Lalu dia mempertanyakan hal ini. Dia tidak mempercayai hal ini, sehingga dia dalam sebuah forum diskusi agama, lintas agama, itu dia mempertanyakan itu. Dan itu dijawab oleh salah seorang pendeta yang terkenal juga. Siapakah dia, teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja simak videonya. Semoga bermanfaat buat kita, menambah wawasan kita, terlebih iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bicaralah konsep Tuhan. Nah sekarang saya bertanya, kalau begitu buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Keabsolutan Yesus bukan bergantung pada pengakuan kita. Dia tidak diakui dia tetap Tuhan. Maka bukan karena hasil konsili Efesus. Pemberian nama Yesus pun bukan karena konsili atau gereja. Itu Allah sendiri yang menyatakan pada waktu memberitahukan, announce kepada Maria, anak yang kau lahirkan namanya Yesus, artinya juru selamat. Bukan diberi nama oleh Maria, bukan hasil rembuk dengan tetangga, bukan. Ini yang jadi yang saya ingin sampaikan. Keabsolutan Yesus sekali lagi itu sekali lagi tidak bisa diterima secara logis. Tapi kalau mau menuntut lebih dari itu, saya tidak mau jadi pembela Yesus. Saya bukan Allahnya Yesus. Itu yang saya ingin sampaikan. Keabsolutan Yesus itu unik. Tidak bisa didekati oleh karena I know who is Jesus, so I believe him. Saya tahu dia maka saya percaya. Itu pola pikir filosofi. Saya mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar. Mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya, pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan? Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit mengetahui, pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus, tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar, saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya tentang apa ada Tuhan, apa, baru siapa Tuhan setelah belajar. Dalam arah itu saya ingin mempertajam mengenai presuposisi ini, bahwa kalau tidak ada misteri dalam kaitannya dengan Allah, maka dia bukan Allah. Kalau ada keyakinan kita kepada oknum atau kepada yang namanya Allah, namun dalam keyakinan itu kita tidak menjumpai misteri, dia bukan Allah. Kenapa? Dia sesama kita yang dapat dimasteri, yang dapat dikuasai. Ya. Kalau sesuatu yang kita tidak bisa kita kuasai, dia menjadi Allah. Dan dia adalah Allah. Saya baru sempat mengajar program S2. Saya sampaikan begini, kita bersyukur oleh karena Allah menciptakan manusia menjadi Allah, yaitu menjadi Allah bagi ciptaan yang lain, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi pohon, bagi hewan. Kita menjadi Allah bagi mereka. Maka itu jangan memberhalakan pohon dan hewan. Konsepnya itu.
masih dalam arah presupposisi, kami mempunyai keyakinan bahwa Allah pada satu sisi adalah misteri, namun pada sisi lain adalah Allah yang menyatakan diri. Itu yang kami ambil dari kitab, salah satu kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, bahwa hal-hal yang dinyatakan itu bagi manusia, tetapi hal-hal yang tidak dinyatakan itu bagi Allah. Jadi wilayah kerja kita, wilayah studi kita, wilayah dialog kita hanya berkenaan dengan sejauh Allah menyatakan diri. Kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan jadi orang Kristen. Sekali lagi, kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan mau jadi orang Kristen. Karena Alkitab dapat dikuasai oleh manusia, berarti Allah bisa dikuasai oleh manusia. Sorry, saya bukan emosi, tetapi ini karakter saya. Orang Manado. Saya biasa main sinetron di pohon-pohon. Nah. Jadi seperti itu. Maka sekali lagi wilayah kita itu pada wilayah yang dinyatakan. Yang dinyatakan. Implikasinya tidak ada bukti yang memadai. Ini. Tidak ada bukti yang memadai untuk menjelaskan kealahan Yesus. Dan saya pun menjadi percaya kepada pribadi Yesus bukan karena ada bukti. Karena kekristenan tidak bergantung pada bukti. Sekalipun dalam forum ilmiah ini memang telah diletakkan dasar bagaimana kita memaparkan konsep pemahaman kita yang sifatnya logik dan bersifat juga eksperimen yang dapat dialami, dibuktikan empiris. Namun sekali lagi, saya pikir juga saudara-saudara saya agama Islam tidak mungkin menguasai Allahnya sejauh pikirannya. Sekalipun Al-Quran, hadis dan kitab-kitab lain itu teman-teman Bapak Ibu kuasai, tapi bukan berarti sudah mampu menguasai Allah. Oleh karena itu pada waktu kita membicarakan tentang Allah, dengan rasa hormat kepada Allah kita. Mengapa? Yang limited ini membahas yang unlimited. It's impossible. Tidak mungkin. Oleh karena itu sekali lagi, tidak ada bukti yang memadai kalau mungkin pada forum ini Bapak Ibu menuntut bukti kealahan Yesus. Namun sejauh, sekali lagi, sejauh yang Allah nyatakan. Oke, teman-teman sekalian, semoga dengan video ini teman-teman bisa bertambah wawasan dan semakin kuat dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan, berbahagialah kamu karena engkau telah melihat, tetapi lebih berbahagia lagi mereka yang percaya walau tidak melihat. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saat ini kita akan membandingkan tentang bagaimana di saudara-saudari kita itu tidak boleh dipertanyakan tentang keberadaan daripada Allah itu. Jadi tidak boleh yang ditanyakan itu adalah bagaimana Allah menciptakan manusia, kemudian bagaimana ketaatan kita kepada Allah, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kita bertanya tentang zat Allah, keberadaan Allah, dia di mana, di tempat di mana, itu dilarang, haram hukumnya ya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Munjir berikut ini. Jadi jangan katakan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah mengatakan ada di mana-mana berarti ada di WC, ada di diskotik, ada naik klub. Haram. Di mana Allah? Aina Allah? Di arsy, selesai. Jangan tanya, arsy itu di mana, Pak? Hanya apa? Di atas. Kayak apa? Pakai AC enggak? AC-nya berapa PK? Mereknya apa? Allah nggak butuh alam kok. Allah nggak butuh makhluk. Dia mengatakan itu, ya sudah, imani Allah di arsy, titik. Mikirin siapa sih kamu sholat? Kamu kenal nggak sama Allah? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan zat Allah, pikirkan ciptaan Allah, tapi jangan pikirkan zat Allah. Nggak ada urusan. Allah menjelaskan itu, nggak ada urusan kita ngurusin Allah. Yang tugas kita apa, Bu? Mematuhi Allah, bukan mengurus Allah. Jelas ya, Bu? Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Nggak ada urusan kita ngurusin itu, dan tidak ada perintah untuk itu.